Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat, para pemirsa, khususnya tretan-tretan di Pulau Madura, tretan-tretan Madura yang ada di luar Madura, juga tretan-tretan atau saudara-saudara pencinta budaya daerah khususnya bahasa di seluruh Indonesia, bahkan mungkin saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air yang kebetulan berada di luar negeri, yang sangat saya banggakan, yang sangat saya hormati. Pada saat ini saya akan mencoba menggugah kembali rasa cinta kita semuanya terhadap bahasa, khususnya bahasa Madura. Saudara-saudaraku, tretan-tretan seteja, saya dari Madura. Kali ini akan saya sedikit jelaskan bahwa di antara buku warisan generasi terdahulu adalah buku yang berisi tentang Carakan Madura. Carakan Madura sering disebut oleh orang lain adalah Ceben. Jadi tulisan dari bahasa Jawa kuno kemudian diadaptasi ke budaya Madura, ini disebut Ceben atau Tolesen Cebeh. Karena tulisan ini dimulai dengan Ana Caraka, maka orang Lasem menyebut Carakan Madura. Jadi tulisan Jawa yang sudah diadaptasi ke bahasa Madura. Saudara sekalian yang berbahagia, orang sering mengatakan bahwa orang Madura tidak memiliki tulisan. Memang karena Madura dan Jawa memiliki akar yang sama tentang tulisan ini. Sebagian dari orang Madura juga banyak memiliki leluhur dari Jawa. Asal muasal kita dari Asia juga sama. Maka tulisan juga ini ada persamaan. Hanya setelah dipindah ke Madura, bunyi dari aksara Jawa yang semula berbunyi Hono Coroko, Doto Sowolo, Podo Joyonyo, Mogo Potongo, ini kemudian berbunyi Ana Caraka, Deta Sawela, Pada Jayanya, Magebe Danga. Inilah salah satu di antara buku yang masih kami koleksi. Judulnya Ajelen Tibi. Ajelen Tibi kalau diterjemah dalam bahasa Indonesia berjalan sendiri. Tidak usah lagi berpegangan ke tangan orang tua. Artinya apa? Dengan belajar buku ini tentunya guru-guru sebelumnya sudah memberikan pengetahuan tentang dasar-dasar bacaan buku ini. Pertama saya perkenalkan dulu, buku ini berjudul Ajelen Tibi. Bahasa Indonesianya berjalan sendiri. Ini merupakan judulnya. Orang Madura sering mengatakan judul itu adalah Pul Om Pul. Jadi ketika ditanya, apa Pul Om Pul lah buku ya? Apa judul buku ini? Maka judul buku ini Pul Om Pul lah buku Kak Dintoh Ajelen Tibi. Sengangkit atau yang mengarang adalah Raden Toha Prawirokusumo. Saudara, tulisannya di sini memang tulisan kuno. Jadi seperti ini tulisannya. Raden Toha atau Raden Taha Prawirokusumo, tulisannya masih pakai OE. Karena ini dibuat masih menggunakan ejaan Van Uvesen ketika kita baru pertama kali awal-awal Indonesia merdeka. Belum menggunakan ejaan Swandi yang menggunakan huruf U seperti sekarang. Tapi pakai huruf OE.
sebagaimana kita sering baca pada naskah proklamasi atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Itu tulisannya Soekarno-Hatta. Demikian juga Pak Soeharto, karena lahir zaman itu, maka tulisannya Soeharto. Seperti itu kawan-kawan. Sekedar wawasan walaupun itu tidak dipakai sekarang. Kemudian yang menerbitkan ya atau penerbit buku ini adalah W. Verluis NV. W. Verluis NV. Kerjasama antara Amsterdam dengan Jakarta. Mungkin adik-adik ada yang lupa, Amsterdam itu adalah di negeri Belanda. Ibu kota dari negeri Belanda. Jakarta ibu kota dari negara kita, Indonesia. Jadi wujud kerjasama antara Belanda dengan Indonesia. Adapun tahunnya adalah tahun 1952, artinya 7 tahun setelah Indonesia merdeka. Ukuran dari buku ini, saudara-saudara, panjangnya, karena aslinya kita lihat dari ukuran fotokopi ini, karena ini bukan buku aslinya, karena buku aslinya umumnya sudah hancur. Ini kami menyelamatkan kurang lebih 20 tahun yang lalu. Nah, ukurannya ini panjang dari bawah, tepi bawah, sampai ke tepian paling atas ini 19 cm, kemudian ini adalah 13 cm. Adapun ketebalannya adalah 1,2 cm atau 12 mm. Jumlah halaman sebanyak 75 halaman. Lah, kita lihat di sini. 75 halaman. Mengapa buku ini sedemikian menarik? Banyak para guru atau para murid merasa kesulitan. Pembelajaran tentang penulisan dari buku Carakan Madura ini dianggap momok, dianggap menakutkan. Pertama karena tulisan yang namanya tulisan huruf Jawa yang diadaptasi menjadi Ceben atau Carakan Madura, ini memang jarang dipakai. Kecuali kita bisa menemukan di tempat-tempat peninggalan sejarah, artinya hanya orang-orang arkeologi yang bisa paham seperti itu. Pada kuburan-kuburan tua peninggalan kerajaan, pada prasasti, atau misalnya di keraton-keraton, atau bahkan mungkin di sebagian sunan itu ditulis dengan di makam para sunan itu ditulis dengan menggunakan huruf Jawa ini. Saudara sekalian, bangga sekali karena buku ini adalah termasuk buku langka sekarang. Bayangkan kalau misalnya diterbitkan pada tahun 1952, berarti buku ini sudah umur 69 tahun. Tetapi isinya masih bagus. Isinya masih bagus. Lah, di dalamnya juga berisi tulisan yang di sini ada huruf ini A, ini C, ini L, ini mati huruf N, kemudian di sini N-nya mati dimatikan oleh the. Kemudian mendapatkan nyitak sehingga berbunyi di, ajelenti, lalu ini B, ada cetak ajelenti B, lalu di sini ada bisat sehingga ajelenti B. Baik, santai saja saudaraku. Maaf saya sambil minum minuman hangat ini supaya nanti bisa lancar. Santai saja karena saya tidak bermaksud menggurui Anda. Alhamdulillah. Jadi saudaraku, khususnya tretan-tretan Madura, karena ini juga sama dengan huruf di Jawa,
huruf yang ada pada aksara Jeben atau pada carakan Madura ini tidak sama dengan huruf Latin yang jumlahnya itu 26. Atau tidak sama dengan huruf Arab yang sampai 30. Di sini jumlah huruf hanya 20 saja. Seperti yang saya jelaskan tadi, setelah dimadurakan menjadi disebut 55. Anacaraka. Nah, jadi ada anacaraka. Anacaraka, 5 yang pertama. Kemudian yang kedua, teta sawela, 5 lagi. Anacaraka, teta sawela, bukan de sama dengan huruf dal. Teta sawela. Baik, itu sudah 10. Berikutnya, pada ceyenya. Mungkin di Jawa dibaca podo joyonyo. Di Jawa begitu. Di Madura pada ceyenya. Nah, sudah 15. Nah, yang 5 berikutnya kita lihat pada halaman berikutnya, tepatnya pada halaman 21. Orang Madura mengatakan kacah selekor. Jadi saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, orang Madura menyebut halaman itu kaca. Sama tulisannya dengan kaca jendela, kaca rumah, kaca kantor sama. Jadi kaca memiliki makna lebih dari satu. Kaca bisa berarti ya gelas, sejenis gelas, sejenis cermin. Tetapi kaca juga berarti halaman. Ya mungkin kalau dalam bahasa Inggris page. Ya, lengkap sudah. 20 huruf yang kami perkenalkan di sini. Nah, huruf itu andaikan dalam pembelajaran ketika kita mengaji adalah huruf abjad yang masih belum punya pasangan. Kalau di dalam tulisan Arab itu disebut huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, tha sampai iya. Belum berbunyi. Barulah alif itu kalau beri alif fathah, alif kasroi, alif dhamma'u, a, i, u. Nah, di dalam tulisan atau di dalam penulisan huruf carakan Madura atau Jeben ini juga menggunakan tanda-tanda seperti itu. Dan tanda-tanda itu nanti akan menjadi pasangan yang mengubah sehingga huruf itu bisa berubah, tidak berbunyi A tapi bisa berbunyi I, bisa berbunyi E, bisa berbunyi U, dan bahkan mungkin merupakan vokal mati yang namanya pet-pet. Baik, ketika ditulis tanpa menggunakan pasangan, maka huruf itu bunyinya berbunyi A semua. Kecuali huruf B, huruf B, ege, eje, ede, ete. Itu semuanya berbunyi E. Selain itu akan berbunyi A. Misalnya A, na, ca, ra, ka. Begitu de, bukan da, tapi bahasa Madura mengatakan de. Ta, sa, we, la, pa, de. Nah ini lagi de. Tidak dibaca da kalau di dalam vokal dalam bahasa Madura. Ce. Tidak dibaca ja. Orang Madura biasa baca ce. Pada ceyenya berbunyi A. Maka. Nah, ketika berjumpa dengan huruf G, maka di situ tidak dibaca ga. Maka pe. Nah, huruf B ini atau B harus bunyi E. Tidak berbunyi ba atau pa. Lalu ta, lalu nga. Jadi khusus huruf yang berbunyi ba, berbunyi be, ega, berbunyi ge atau ke, kemudian eja dibaca eje atau ce,
Kemudian eda dan eda. Tidak dibaca da atau da, tapi ete dan de. Demikian ciri khas pembacaannya berorang Madura. Jadi kalau dibaca anacaraka detasawela pada ceyanya maka petanga. Memang unik. Tidak boleh orang Madura membaca anacaraka datasawala pada jayanya maka patanga. Ini tidak boleh. Jadi membacanya pun sudah diadaptasi dengan lidah orang Madura yang mengenal huruf-huruf B, G, J, dan D ini adalah konsonan yang berupa konsonan halus. Sedangkan K, P, T, S, C dan sebagainya, M, N, N itu adalah konsonan tajam. Orang Madura mengatakan konsonan tajam. Aksara mate tapi tajam. Saudaraku, para pencinta budaya khususnya bahasa, jadi penulisan di sini betul-betul dikemas dengan rapi dan bagus, terang sekali. Akan mudah dipelajarinya. Ini pada bagian yang depan ini, yang 20 ini belum menggunakan pasangan, hanya berbunyi A dan E saja. Adapun dalam halaman-halaman berikutnya itu sudah mulai dengan menggunakan tanda. Nah, ini contohnya ada tanda seperti ini. Tanda seperti ini seperti turun lalu seperti huruf U. Ini orang Madura mengatakan nyoko. Nah, nyoko ini nanti berbunyi U. Jadi kalau misalnya ta diberi nyoko jadi tu. Tapi yang menggunakan ini hanya 4 huruf. B, bu, G, gu, kemudian G, gu, kemudian J, ju, lalu D dan T. Ini yang boleh menggunakan ini. Menggunakan U hanya huruf ini. Yang lain itu bukan bahasa Madura. Buku bukan bahasa Madura. Kartu bukan bahasa Madura. Jadi hanya yang boleh menggunakan huruf U, E, I, U, itu hanyalah B, G, J, D. Adapun K, P, T, S, C, M, N, N itu menggunakan A, E, O. Kalau tadi itu E, I, U, khusus ini A, E, O. Saudaraku, kembali kepada penggunaan ini, tulisannya buku. Ini hurufnya aslinya adalah B. Dapat nyokoh jadi bu. Kemudian K diberi nyokoh atau diberi soko, bunyinya jadi ku, buku. Pastikan ku ini bukan bahasa Madura asli, tetapi bahasa yang diadaptasi dari luar atau diserap ke dalam bahasa Madura dan sampai saat ini tidak diubah. Sama dengan juga bangku. Kalau jadi bangko, itu akan berubah makna. Buku diganti dengan boko atau diganti dengan buku, itu akan ditertawai oleh saudara-saudara kita. Jadi tetap sebagian memang ada keperkecualian. Ini kemudian ada lagi. Nah, baik, langsung saya cari halaman lain. Nah, ini ada judul. Ini huruf la, tetap la, kan tidak ada pasangannya. Adapun huruf b itu diberi kaki, sehingga berbunyi bu, dibaca labu. Nah ini sudah adaptasi dengan lain. Kemudian ada lagi yang namanya cek-cek. Ya. Ada lagi yang namanya cek-cek. Cek-cek atau nyek-cek ini mati eng. Jadi kalau misalnya ra jadi rang, apa jadi pang, la jadi lang, iya jadi yang. Nah, di sini ada teyang. Ini iya diberi, di atasnya ini diberi cek-cek. Ya, jadi teyang.
Ini huruf ta mendapatkan lengih. Jadi yang seperti ini seperti huruf N, lalu agak ke bawah, ini adalah menyebabkan bunyi ini menjadi berbunyi E. Jadi kalau ta berbunyi T, kalau sa berbunyi C, kalau pa berbunyi P. Sehingga di sini ta diberi lengih jadi T, lalu iya diberi cek jadi yang, T yang. Huruf S tidak boleh dipadukan dengan huruf I, karena huruf S adalah konsonan tajam, sedangkan I adalah konsonan halus. Pasangannya bagaimana? Kalau S, maka pasangannya A, E, O. Jadi C, yang, seyang tulisannya. Perkara dibaca siang itu adalah dalam bahasa lisan, tapi dalam bahasa tulis wajib ditulis seyang, teyang, keyah. Sengkok ngakana keya, bukan kia. Tulisannya ke ya, k e kemudian ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Dan di sini juga disertai ilustrasi yang menarik. Disertai ilustrasi yang menarik. Ada gambar di sini. Nah, dari gambar-gambar ini menyebabkan anak-anak di sekolah dasar memiliki minat belajar dengan baik. Sebab buku ini adalah buku yang diajarkan di sekolah dasar. Nah, seperti ini. Ini ada gambar. Sekarang ada tanda seperti garis ke atas menuju ke atas kanan. Ini namanya lajer. Lajer itu kalau dalam bahasa Indonesia layar. Ya, posisinya persis seperti layar, berdiri tapi agak miring. Karena berdiri agak miring, maka dikatakan lajer. Lajer diterjemah dalam bahasa Indonesia kira-kira layar. Kalau diberi layar, huruf misalnya yang semula berbunyi wa, diberi lajer jadi war. Ini jelas ini ma, saudaraku, ma. Lalu wa-nya ada lajer, jadi war, mawar. Kalau ta diberi layar, tar. Eka diberi layar, kar, tar. Jadi kalau ta diberi layar, tar. Kalau ka, kar. Kalau sa, sar. Nah, seperti itu. Ini perkenalan-perkenalan tentang pasangan untuk mengubah bunyi dari huruf abjad dari bahasa, dari tulisan Jeben ini, saudaraku. Baik. Supaya mudah. Nah, ini lagi. Ini A. Ini sekarang ada tanda seperti angka 2. Di bawahnya memanjang. Ini namanya bisat. Bisat ini hampir sama dengan K. Kalau dalam bahasa Indonesia ditulis K. Contohnya menulis kata. Maka tulisannya katak. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia tulisan kata itu menggunakan K. Mati K di bagian akhir. T-A-K. Tulisannya katak. Dibaca kata. Jarak ditulis jarak. Tapi dalam bahasa Madura penulisannya itu menggunakan bisat. Bisat ini dalam tata bahasa disebut gelotal. Di dalam bahasa asingnya adalah gelotal. Orang Madura mengatakan becah kelaban ngecit. Ta jadi tak. Sa jadi sa. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya mengatakan ce sak kasak, ce sak kasak, nah itu kan kaget, dibaca dengan model kaget. Ya, karena kaget kadang-kadang orang kan perlu minum, kita minum lagi. Nah ini, Bismillahirrahmanirrahim. Hilang sudah rasa kaget, elang rasa ngecit. Jadi saudaraku, ini A, kemudian etanya itu diberi bisat, jadi ata. Di dalam tulisan Latin, kata-kata di Madura itu harus menggunakan bisat, tidak boleh menggunakan K. Sama dengan aksara Jawa, ini bisat. Mirip angka 2, kemudian berkaki agak panjang ke bawah, kadang-kadang ditarik agak ke belakang. Nah, jadi namanya bisat.
Ini masih bisa. Ya. Kemudian ini ada tanda lagi, tadi seperti sebut adalah, nah sebentar ya, ini ada yang salah cetak rupanya. Nah, sekarang bagaimana kalau huruf itu huruf mati yang paling belakang, bukan di tengah. Nanti untuk mematikan huruf yang di tengah ada caranya sendiri. Sekarang persoalannya adalah bagaimana huruf mati yang terletak pada kalimat atau kata paling belakang. Jadi umpamanya menulis papan. Pertama kali tulis dulu pa, apa, lalu diberi huruf enanya tuh dimatikan seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini pepaten. Ini khusus untuk huruf yang mati di bagian akhir kata atau di bagian akhir kalimat. Orang Madura mengatakan neng okarah. Okarah ya. Di budina okarah. Ocak neng di budina okarah. Seperti ini. Adapun nanti untuk bagian tengah itu ada aturan tersendiri. Baik, saudaraku, contoh lain misalnya di sini ada opas. Ini ada lengih longoh. Seperti N, ini lengih. Lalu di belakangnya seperti angka 2. Yang depan disebut lengih, yang di belakang disebut longoh. Kalau diberi lengih longoh, huruf apapun akan berubah menjadi O. Jadi kalau misalnya semuanya menggunakan O, maka abjad itu dibaca ono coroko doto sawolo podo joyonyo mogo potongo. Sebaliknya kalau menggunakan sokoh seperti tadi yang di awal, menggunakan sokoh atau nyoko seperti ini, semuanya akan berbunyi U. Kalau dibaca agak lucu. Unu curuku dutu suwulu podo joyonyo mogo potongo. Nah, kalau hanya diberi lengih, maka akan berbunyi E. Lebih lucu lagi. Jadi kalau lengih itu mirip dengan huruf N. Nah, seperti ini. Kalau diberi ini semua abjad yang ada pada carakan Madura ini, bunyinya lebih lucu lagi. Ene cereke, dete sewele, PDJ-nya megebetenge. Itu saudara-saudara. Ya. Sebaliknya kalau ingin berbunyi U, berbunyi E biasa, ya. Itu ada bulatan besar di atasnya. Ada bulatan besar di atasnya, ya lebih besar dari ini. Itu berbunyi E. Jadi ene cereke dete sewela pedejanya mekepeteng. Tetapi ini yang ada di sini tidak terlalu luas membahas tentang itu karena ini masih jilid 1, saudaraku. Ini jilid 1 ini. Paneka beda. Ini bukunya. Jilid situng. Nah, gitu. Nah, ini saudaraku. Ini je diberi cetak jadi ji. Ini la diberi cetak jadi la. Kemudian ini de. De diberi pepaten atau membatikan huruf sehingga de ini mati. Bacanya jilid. Bukan jilid, tapi dalam bahasa Arab jilid. Bunyinya sama dengan huruf dal dalam bahasa Arab. Jadi ada de. Kemudian saudaraku, buku ini begitu menarik karena diisi juga dengan ilustrasi seperti ini. Ini ada ilustrasi, misalnya ada aksara ini. Inilah
Allah ini B-nya ada sokoh atau nyokoh, sehingga bacaannya labu atau jatuh. Dalam idiom bahasa Madura, labu itu maknanya ada dua. Tulisannya sama. Ada labu itu jatuh, ada labu itu nama tumbuhan. Ya. Labu itu bahasa Indonesia juga ada labu, buah labu ya, yang bentuknya seperti tomat tapi besar ya, tumbuhan menjalar. Ada labu air, sekarang ada labu madu, tulisannya sama. Cuma orang Madura cenderung kalau yang ditanam itu labu, sedangkan yang itu labu. Tulisannya sama, tidak boleh di belakang mati huruf H. Ini mungkin yang bisa saya jelaskan saudaraku. Meskipun buku ini cetak pada zaman Belanda, pada zaman percetakan dulu, masih kerjasama antara Belanda dan Indonesia tahun 1952, tapi buku ini sangat bermanfaat dan agak sulit didapat. Kami dengan teman-temannya, saya dengan teman-teman sudah berkeliling-keliling mencari buku ini jilid kedua, masih agak kesulitan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan jadi tambahan pengetahuan. Mungkin apa yang saya jelaskan ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena untuk membedah buku-buku kuno seperti ini, memang butuh wawasan yang beragam. Mulai dari penulisan yang berubah, mulai ejaan Van Uvesen, ejaan Swandi, dan sekarang ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Demikian sahabatku, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.